Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan di naskah yang sama sebagaimana video saya sebelumnya ya. Karena naskah ini saya rasa patut untuk saya jelaskan lebih lanjut karena isinya itu masih relevan dengan era sekarang, karena mengenai beberapa alternatif pengobatan yang bisa digunakan, yang bahan-bahannya itu mudah ditemukan di sekeliling kita semuanya. Nah, silahkan disimak penjelasan saya ya Sobat Klasik. Video ini saya akan fokus bagaimana video saya sebelumnya di awal tentang pengobatan terhadap orang yang sedang demam atau terkena sakit panas, suhu badannya sedang tinggi-tingginya. Nah, ini bisa jadi alternatif. Nah, ternyata saya kira hanya empat alternatif pengobatan yang ada di video saya sebelumnya. Ternyata naskah ini setelah membahas mengenai sakit flu atau pilek di video saya sebelumnya, ternyata balik lagi menjelaskan tentang pengobatan orang yang sedang sakit demam panas atau suhu badannya lagi tinggi. Dan ini yang pertama fokus ke anak kecil. Kalau ya video saya sebelumnya itu umum ya, tidak ada penjelasan tentang untuk orang dewasa atau anak kecil. Nah, kali ini sakit panasnya itu fokus atau yang ditujukan untuk pengobatan jika terjadi pada anak-anak. Nah, silakan disimak ya, mungkin bisa jadi rekomendasi untuk anaknya para Sobat Klasik, atau adiknya, atau tetangga anak kecil yang ada di sekeliling Sobat Klasik semuanya. Oke, yang pertama alternatif yang bisa digunakan yaitu menggunakan godong bayem atau daun bayem berduri. Godong bayem kang ono rine yang berduri ya. Nah, daun bayem tadi itu ditumbuk, dihaluskan ya, dialusno, ditumbuk berarti kan, ditumbuk, kemudian ditambah dengan daun pegagan ya Sobat Klasik. Daun pegagannya itu juga ditumbuk, dialusno. Kemudian ada 10 sari dicampur dengan ada 10 sari dan menggunakan bawang putih. Bawang putih diiris. Nah, bawang putihnya ternyata dicincang, diiris-iris ya, diiris-iris, tidak ditumbuk tapi diiris-iris. Kemudian dicampur dengan endok telur, kuning telur. Pakai kuningnya, telur diambil kuningnya saja yang digunakan, putihnya tidak digunakan tapi kuningnya saja. Nah, dari beberapa bahan tadi, dari yang ditumbuk dan yang diiris tadi dijadikan satu dan dimasak dengan air mendidih sampai airnya itu mendidih, dan airnya nanti itu diminumkan ke anak kecil tadi itu yang sedang demam. Nah, itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, jika seorang anak kecil sedang sakit demam, bisa menggunakan kulit jeruk, kemudian serai, pakai serai, kemudian juga godong sembung, daun sembung tadi, serai, daun sembung, lalu kulit jeruk, kemudian pakai lengkuas ya, lengkuas itu diiris-iris. Nah, ada yang diiris, ada yang ditumbuk tadi, kemudian juga pakai akar tipak liman. Nah, menggunakan akar tipak liman juga. Oyotnya itu bahasanya oyotnya ya, akarnya ya, akar tipak liman. Dan yang terakhir godong luntas, daun luntas. Nah, ini Sobat Klasik pasti familiar dengan daun ini karena banyak ada di sekeliling kita daun-daun ini. Nah, dari semua bahan tadi itu dimasak ya, sama dimasak dengan air. Nah, airnya dari hasil rebusan semua bahan tadi itu tidak diminum, tapi untuk mandi, digawe adus untuk mandi, berarti maksudnya airnya tadi untuk mandi, sehingga menggunakan air yang hangat, air hangat, tapi air hangatnya itu campuran dari beberapa bahan tadi. Nah, itu alternatif yang kedua untuk menyembuhkan anak kecil yang sedang demam, seperti itu. Itu kalau yang untuk anak kecil. Nah, kemudian demam jika dialami ketika capek-capek, pegal-pegal. Nah, demam krono pegel. Nah, berarti ketika terjadi capek dan ternyata memunculkan
suhu tubuhnya tinggi, maka ada beberapa alternatif yang digunakan, yaitu pakai 2 daun, yaitu godong lelengan, daun lelengan, dan yang kedua adalah godong pegagan, daun pegagan. Dari 2 daun tadi sama seperti alternatif untuk anak kecil yang kedua tadi, dimasak hingga mendidih dan airnya digunakan untuk adus, untuk mandi ya, digunakan untuk mandi, bukan diminum tapi untuk mandi seperti itu. Nah, itu jika terjadi demam karena capek atau pegal-pegal tadi. Dan yang terakhir, jika demam terjadi karena tombone loro panas lan nguyuh warna ireng. Nah, ternyata jika terjadi demam lalu buang air kecil dan berwarna hitam, nah ini ada alternatif yang bisa digunakan pengobatannya. Yang pertama pakai temulawak ya, temulawaknya itu tidak diiris tapi diparut, temulawak diparut, kemudian pakai godong kumis kucing, daun kumis kucing juga, temulawak, daun kumis kucing, kemudian godong meniran, daun meniran, saoyote, ternyata pakai sama akarnya juga ya, daun meniran, bukan daunnya saja tapi juga akar dari daun meniran tadi itu. Kemudian pakai godong ilalang, daun ilalang ya, daun ilalang. Kemudian juga godong ingu, daun ingu ya, daun ingu, nanti bisa di-search juga seperti apa bentuknya. Biasanya tidak familiar dengan namanya, tapi ketika tahu bentuk daunnya itu akan paham, oh daun seperti itu yang dimaksud dengan daun ingu itu. Nah, yang terakhir pakai jeruk nipis, tapi perasannya air dari jeruk nipis itu. Dan dari semua bahan tadi dicampurkan jadi satu, lalu dimasak sampai mendidih. Nah, kemudian airnya itu diminumkan. Diminumnya itu bukan hanya sekali, tapi bisa untuk 3 kali dalam sehari. Sedino ping telu, sehari bisa 3 kali, bisa pagi, siang, dan sore ya. Di sini jelaskan ternyata aturannya sedino ping telu seperti itu. Nah, itu alternatif untuk pengobatan terhadap orang yang sedang demam, baik itu anak kecil maupun demam yang diakibatkan oleh karena capek-capek, dan juga demam yang disertai dengan mengeluarkan ketika buang air kecil itu berwarna hitam ya. Itu beberapa alternatif pengobatan, semoga memberikan manfaat untuk sobat kasih bagi yang sedang sakit sebagaimana yang saya jelaskan. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentang pembahasan mengenai naskah-naskah kuno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.